Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang virus baru yang membuat hati para ibu-ibu cemas dan khawatir. Nah, virus apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau mengucapkan kepada kalian semua yang udah klik video ini banyak-banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru datang di video ini, di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Badan Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini melaporkan hampir 300 anak dari 20 negara mengalami penyakit hepatitis akut yang misterius. Kenapa hepatitis kali ini dianggap misterius? Karena pada dasarnya hepatitis yang sudah ada itu adalah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Namun di kasus kali ini hepatitis A sampai dengan E ini tidak teridentifikasi. Pada awal Mei 2022 kemarin, Indonesia sendiri dibuat geger dengan kematian 3 anak yang disebabkan oleh hepatitis misterius ini. Penyakit hepatitis ini sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebab pasti dari penyakit ini atau virus ini atau penyebab kematian ini. Hepatitis sendiri adalah masalah peradangan pada organ hati yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Dilansir dari CNBC Indonesia, sejauh ini peneliti hanya menemukan jejak virus SARS-CoV-2 dan adenovirus. Investigasi masih terus berlanjut dengan sebagian ahli menduga-duga adenovirus spesifiknya tipe 41 terkait dengan hepatitis. WHO mengungkapkan kemungkinan adenovirus menjadi salah satu penyebab infeksi hepatitis misterius karena ada 74 dari total 169 kasus terkonfirmasi disebabkan oleh adenovirus. Adenovirus sendiri adalah penyakit batuk, pilek seperti itu. Ya kan musimnya musim pancaroba, musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Itu biasalah tubuh kita itu penyesuaian dari dingin ke panas. Jadi imun tubuh kita itu menurun. Selain itu banyak juga pakar yang mengatakan karena adenovirus ini sudah bermutasi atau sudah berkembang menjadi virus yang lebih ganas karena kemarin pada kita terkena COVID-19 itu kan kita berdiam diri di rumah. Jadi daya tahan tubuh kita selama 2 tahun kemarin itu seperti naik turun dan adenovirus ini sudah berkembang lebih mematikan atau lebih bahaya sehingga masih diteliti sampai saat ini. Ringkasan kasus kematian Ringkasan kasus bagaimana awal mula terjadinya hepatitis ini. Diketahuinya bagaimana awal mulanya, ini dia. Ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia yang saya ambil dari Instagramnya idai_ig. Nah, di sini itu dijelaskan ringkasan kasus. Berawal pada tanggal 5 April 2022, Inggris Raya terdapat 10 kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada anak-anak. Seluruh kasus dirawat di rumah sakit. Tidak ditemukan virus hepatitis A sampai dengan E dalam pemeriksaan laboratorium. Pada tanggal 8 April 2022, penyelidikan dilakukan lebih lanjut. Hasil ditemukan ada 74 kasus di Inggris Raya. 6 anak telah menjalani transplantasi hati. Pada tanggal 11 April 2022 hingga 11 April tidak ada kematian. Nah, pada tanggal 11 April ini belum ada kematian. Pada tanggal 21 April 2022 ada 5 kasus di Irlandia, 3 kasus di Spanyol, yaitu usia 22 bulan sampai dengan 3 tahun. Inggris Raya dan Irlandia Utara sebanyak 114 kasus, Spanyol 13 kasus, Israel 12 kasus, Amerika Serikat 9 kasus, Denmark 6 kasus, Irlandia kurang dari 5, Belanda 4, Italia 4, Norwegia 2, Perancis 2, Romania 1, Belgia 1. Pada April 2022, Jepang dan Kanada mulai terinfeksi.
Pada Mei 2022, Singapura dan Indonesia juga terdeteksi. Gejala dan tanda-tanda apa yang menyerang jikalau terkena hepatitis misterius ini? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, di halaman Instagramnya menyebutkan gejalanya yang pertama, penurunan kesadaran, yang kedua, demam tinggi atau riwayat demam, 2, perubahan warna urin, gelap dan atau fases pucat, tubuhnya menguning, matanya menguning, gatal, nyeri sendi atau pegal, demam tinggi, mual, muntah atau nyeri perut, lesu dan atau hilang nafsu makan, diare. Tanda-tanda serum aspartate transaminase atau AST atau alanin transaminase ALT lebih dari 500 U/L. Pemeriksaan laboratorium yang didapatkan tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, dan E. Pada beberapa kasus ditemukan SARS-CoV-2 dan atau adenovirus. Pemeriksaan patogen biologis maupun kimiawi masih dilakukan lebih lanjut. Usia berapa? Usia berapa yang teridentifikasi atau yang bisa tertular oleh gejala atau tertular oleh hepatitis misterius ini? Hepatitis misterius ini bisa menyerang anak atau balita yang berusia dari 1 bulan sampai dengan 12 tahun, dan orang dewasa pun juga bisa terkena kalau mereka mengenai kontak lebih intens dengan penderita. Tapi penyerangan ini tuh lebih ke anak-anak atau balita. Lalu untuk ibu-ibu dilarang panik, dilarang bingung. Kita sebagai ibu-ibu harus waspada tetap, tapi hati-hati tetap, tapi kita dilarang untuk panik. Lalu bagaimana pencegahannya agar kita bisa mencegah hepatitis ini tidak menular ke keluarga kita? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pencegahan yang harus dilakukan: 1. Agar masyarakat tetap tenang dan berhati-hati. Nah, ibu-ibu harus tetap tenang dan berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita itu juga berpikir secara rasional, berpikir secara sehat. Dan nanti kalau seandainya seumpamanya terkena, kita itu bisa berpikir bagaimana langsung membawanya ke klinik, membawanya ke puskesmas. Jadi kita tetap harus waspada tapi juga harus tenang. Agar mencegah infeksi dengan: 1. Mencuci tangan, 2. Meminum air bersih yang matang, 3. Makan makanan yang bersih dan matang penuh, 4. Membuang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya, 5. Menggunakan alat makan sendiri-sendiri, 6. Memakai masker dan menjaga jarak. Agar mendeteksi secara dini jika menemukan anak-anak dengan gejala-gejala seperti kuning, mual, muntah, diare, nyeri perut, penurunan kesadaran atau kejang, lesu, demam tinggi, memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi ringkasan kasus, gejala dan tanda, usia berapa yang bisa terinfeksi, dan bagaimana pencegahannya. Nah, ini kalau menyerang anak-anak balita itu pasti yang khawatir terutama adalah orang tuanya, yaitu ibunya. Nah, untuk ibu-ibu dihimbau untuk tetap tenang dan waspada. Jangan panik. Kita harus selalu mengikuti berita-berita terupdate tentang hepatitis misterius ini. Yang kedua, mari kita ikuti apa yang dianjurkan pemerintah, apa yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi, kita perlu berhati-hati dan perlu berwaspada, namun kita harus juga tetap tenang. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.